Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diauha Khairunisa dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan korosi terhadap paku. Dasar teori dari percobaan ini adalah korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa tidak dikehendaki. Dalam sehari-hari, korosi bisa disebut juga dengan perkaratan. Korosi dapat digambarkan sebagai sel galvanik yang mempunyai hubungan pendek di mana beberapa daerah permukaan logam bertindak sebagai katoda dan lainnya sebagai anoda. Dan rangkaian listrik dilengkapi oleh aliran elektron menuju besi itu sendiri. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksidasi atau karbonat. Korosi merupakan proses elektrokimia, yaitu oksidasi besi oleh oksigen yang berasal dari udara dan reduksi oksigen. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi. Setelah saya menjelaskan dasar teori dari percobaan tersebut, di sini saya akan menjelaskan ada apa aja alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan korosi pada paku. Yang pastinya ada paku. Di sini ada paku besi ya, bukan paku beton. Lalu ada beberapa karet. Lalu ada gelas plastik. Ada plastik. Ada larutan garam, ada air mineral, ada minyak, dan ada air mendidih. Setelah tadi saya sudah memperkenalkan alat dan bahannya, di sini saya akan melakukan langkah kerjanya untuk melakukan percobaan korosi pada paku. Yang pertama, kita ambil gelas plastik 1, lalu kita isi dengan paku 1. Kita masukkan paku ke dalamnya. Lalu plastik tadi kita gunakan untuk menutup gelas dan karet untuk merekatkan gelas plastik dengan gelas seperti ini. Sudah satu. Lalu yang kedua, kita ambil lagi gelas plastiknya. Gelas plastik yang kedua kita isi dengan paku 1, masukkan. Lalu masukkan lagi larutan garam yang sudah dilarutkan tadi. Kita masukkan. Kita kocok dulu. Lalu kita masukkan sampai pakunya terendam aja ya. Dan gelasnya kita tutup dengan plastik. Jangan lupa supaya direkatkan dengan karet. Sudah jadi gelas yang kedua. Ketiga, kita ambil lagi gelas plastik yang ketiga. Kita masukkan lagi paku 1 saja. Kita letakkan ke dalamnya. Lalu
kita masukkan air mineral sampai menutupi. Sudah seperti ini, kita diam saja, tidak usah ditutup ya. Lalu yang keempat, kita ambil lagi gelas plastik yang keempat, kita isi lagi dengan paku, satu paku saja kita masukkan, dan kita isi dengan air yang mendidih. Asapnya ngebul sekali ya. Kita masukkan sampai menutupi paku. Setelah itu kita tutup deh gelasnya dengan plastik. Dan jangan lupa kita ikat dengan karet supaya dia tertutup erat. Sudah. Yang kelima, kita ambil lagi gelas plastik yang kelima, satu saja. Jangan lupa kita masukkan lagi pakunya, satu saja. Kita masukkan, dan kita tuang minyak goreng ke dalamnya sampai ketutup aja ya. Itu sudah seperti ini. Setelah selesai, kita review lagi ulang ya. Yang pertama ada gelas plastik yang berisi paku aja, tidak dimasukkan apa-apa, tapi wadahnya ditutup oleh plastik. Lalu yang kedua ada paku yang di dalamnya dicampurkan dengan larutan air garam dan ditutup dengan plastik wadahnya. Lalu yang ketiga ada paku yang berisi air mineral, diisi air mineral pakunya, tapi tidak ditutup wadahnya. Yang keempat ada paku yang diisi dengan air mendidih dan ditutup wadahnya. Lalu yang kelima ada paku yang berisi minyak goreng tapi tidak ditutup wadahnya. Dan semua ini kita tunggu 5 hari. Manakah paku yang mengalami korosi dan mana paku yang tidak mengalami korosi. Kita akan pantau terus selama 5 hari. Sampai jumpa di hari besok. Dadah. Hai, sekarang udah hari kelima. Sekarang waktunya kita ngelihat hasil percobaan korosi pada paku 5 hari kemarin yang kita buat. Yang pertama, kemarin ada gelas isi paku aja, nggak ada apa-apa, tapi ditutup pakai plastik wadahnya. Kita buka, kita lihat apakah pakunya mengalami korosi atau tidak. Ternyata pakunya tidak mengalami korosi ya, bisa dilihat sendiri. Ini pakunya tidak mengalami korosi, tetap seperti sama kayak kemarin. Lalu yang kedua, di sini ada gelas plastik yang berisi air garam, ditutup wadahnya. Kita buka, kita lihat apakah pakunya mengalami korosi atau tidak. Kita buka, lalu kita keluarkan pakunya. Sebentar, saya pegang, rasanya pakunya ini mengalami korosi ya. Coba bisa dilihat, pakunya berubah warna kan, beda sama paku yang tadi yang tidak mengalami korosi. Ini yang tidak mengalami korosi, warnanya seperti ini. Ini yang mengalami korosi, warnanya agak gelap. Lalu yang ketiga, di sini ada gelas plastik yang berisi air suling, atau saya pakai air biasa kemarin. Ini terlihat sekali ya, warnanya beda, sama kayak tadi yang pakai air garam, warnanya beda, tapi ini lebih berkarat. Kita ambil pakunya. Nah, jelas sekali dengan warnanya aja sudah kelihatan, berarti pakunya ini mengalami korosi. Coba kita lihat ya, tuh dia sangat berubah warnanya kan, berarti paku nomor 3 mengalami korosi. Paku nomor 3 ini lebih cepat mengalami korosi.
yang menggunakan air suling. Yang keempat, kita buka paku dengan air mendidih, ditutup wadahnya dengan plastik, kita buka. Ini kelihatan juga warna airnya berubah. Dia juga mengalami korosi tapi tidak secepat dengan air suling ini ya, karena warnanya beda. Tuh lihat, bisa dibedakan kan. Kita buka, kita lihat pakunya. Nah, pakunya seperti ini. Dia mengalami korosi, beda dengan paku yang tadi udah kita bandingkan. Ini paku yang tidak mengalami korosi, ini paku yang mengalami korosi. Beda sekali warnanya ya kan. Dipegang pun teksturnya beda. Ada gelas plastik berisi minyak, sepertinya tidak mengalami korosi sama sekali dia. Pakunya kita ambil dulu, sebentar, agak licin. Kita ambil pakunya, dan benar, dia tidak mengalami korosi. Nah, pakunya sama, dia tetap seperti semula, sama seperti paku yang sebentar, saya dulu. Sama seperti paku nomor 1, dia tidak mengalami korosi sama sekali. Sama kan? Berarti kita ambil kesimpulan bahwa paku nomor 1 yang tidak ada air, tidak ada oksigen, ditutup. Simpulkan, paku yang pertama yang tadi ditutup gelasnya tapi tidak ada air sama sekali, tidak ada oksigen, dia tidak mengalami korosi, masih tetap sama seperti paku pada awal kita mulai praktikum. Yang kedua ada yang pakai air garam, dia mengalami korosi nih karena air garam kan. Yang ketiga ada air biasa, gelas plastik yang ditutup juga sama seperti gelas nomor 2, ditutup pakai plastik nih, dia mengalami korosi ya. Dan yang ketiga ada juga pakai air mendidih, dia mengalami korosi sama. Dan yang terakhir pakai minyak, dia tidak mengalami korosi. Berarti yang sekian video dari saya, video percobaan dari saya. Dari awal saya memperkenalkan diri, dari saya memperkenalkan alat dan bahan, dasar teorinya, sampai sudah 5 hari, dan saya memberitahu paku mana yang mengalami korosi dan tidak mengalami korosi. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau perilaku saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.